Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah farmakologi 2, Ibu Apoteker Mira Febrina, Master of Science yang telah mempercayakan tugas presentasi ini kepada kelompok 4. Saya Syarina Azura dengan NIM 2301039 selaku moderator dari kelompok 4. Tentunya saya di sini tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, ada Adelia, Deviona, Dini Wahyuningrum, Rahmatia Ilyana, Nesia Jonita, Niken Indah Permatasari, Sakila Humayro, dan juga Sri Hel. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang obat-obatan terkait sistem kardiovaskular 2, di mana pembahasannya mencakup obat diuretik, obat hipolipidemik, obat sistem koagulasi darah seperti antikoagulan, antiplatelet, dan juga fibrinolitik, obat untuk shock dan hipotensi, dan juga obat gangguan sirkulasi darah. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita masuk ke obat diuretik. Obat diuretik adalah golongan obat yang digunakan untuk meningkatkan ekskresi urin melalui ginjal dengan cara menghambat reabsorpsi natrium dan air di tubulus ginjal. Efek ini mengurangi volume cairan dalam tubuh, termasuk dalam pembuluh darah dan jaringan, sehingga bermanfaat untuk mengatasi kondisi seperti edema, yaitu pembengkakan karena penumpukan cairan dan hipertensi. Ada 4 golongan obat diuretika. Yang pertama diuretik tiazid, yang kedua lob diuretik atau diuretik ANSA, ketiga diuretik hemat kalium, dan keempat inhibitor karbonik anhidrase. Baik, yang pertama kita masuk ke diuretik tiazid, di mana obat ini bekerja di ginjal, tepatnya di bagian tubulus distal untuk mengurangi penyerapan garam atau natrium dan klorida, sehingga tubuh mengeluarkan lebih banyak air melalui urin. Patofisiologi dan mekanisme kerjanya. Pada patofisiologinya, saat tekanan darah tinggi atau tubuh terlalu banyak cairan, ginjal menyerap kembali natrium atau garam dan air sehingga darah jadi terlalu banyak. Sedangkan untuk mekanisme kerjanya, tiazid ini bekerja di tubulus distal ginjal untuk menghambat reabsorpsi natrium sehingga natrium dan air ikut keluar lewat urin. Lalu volume darah berkurang dan tekanan darah menjadi turun. Ada diuretik tiazid, indikasinya untuk hipertensi, gagal jantung ringan, edema. Dosisnya contoh pada hidroklorotiazid itu 12,5 sampai 50 mg per hari. Contoh obatnya ada hidroklorotiazid, indapamid, dan klorotiazid. Efek sampingnya bisa terjadi hipokalemia, yaitu kekurangan kalium, pusing, dan juga peningkatan pada gula darah. Kontraindikasinya yaitu gagal ginjal berat dan alergi sulfa. Yang kedua ada loop diuretik atau diuretik ANSA. Pengertiannya, obat ini bekerja lebih kuat di bagian loop Henle di ginjal, membuat tubuh mengeluarkan garam dan air dalam jumlah besar. Patofisiologis dan mekanisme kerjanya. Patofisiologisnya, pada gagal jantung berat, edema paru, atau penyakit ginjal, terjadi penumpukan cairan berlebihan karena ginjal tidak mampu membuang natrium dan air dengan baik. Mekanismenya, loop diuretik bekerja kuat di lengkungan Henle atau bagian tengah nefron, kemudian membuang natrium, klorida, dan air dalam jumlah besar. Selanjutnya, mengurangi pembengkakan dan tekanan dalam tubuh. Selanjutnya, indikasi gagal jantung kongestif, edema paru, gagal ginjal. Efek sampingnya hipokalemia, dehidrasi, dan tinnitus atau dosis tinggi. Kontraindikasinya dehidrasi berat, hipotensi, dan alergi sulfa. Untuk dosisnya, contoh obat furosemid itu 28-80 mg per hari bisa ditingkatkan. Contoh obatnya ada furosemid, bumetanid, dan asid etakrina. Yang ketiga, diuretik hemat kalium. Pengertiannya, obat ini mampu mengeluarkan air dan garam tetapi tidak ikut membuang kalium atau zat penting bagi otot dan jantung, sehingga aman terhadap resiko kekurangan kalium. Selanjutnya, patofisiologis dan mekanisme kerjanya.
Patofisiologisnya, pada kondisi seperti hiperaldosteronisme atau saat penggunaan diuretik lain, tubuh bisa kehilangan terlalu banyak kalium, sehingga menyebabkan kelemahan otot atau gangguan irama jantung. Untuk mekanismenya, diuretik hemat kalium bekerja di tubulus distal akhir untuk memblokir efek hormon aldosteron sehingga natrium keluar, tetapi kalium tetap dipertahankan dalam tubuh sehingga keseimbangan elektrolit terjaga. Selanjutnya, indikasinya hipertensi, gagal jantung, hipokalemia karena diuretik lain. Untuk efek sampingnya ada hiperkalemia atau kelebihan kalium, gangguan irama jantung, dan ginekomastia atau spironolakton. Kontraindikasinya gagal ginjal berat, hiperkalemia. Untuk dosisnya, contoh obat spironolakton itu 25-100 mg per hari. Contoh obatnya ada spironolakton, eplerenone, amilorid, dan triamteren. Yang keempat ada inhibitor karbonik anhidrase. Pengertiannya, obat ini menghambat mekanisme tertentu di ginjal sehingga lebih banyak bikarbonat dan air yang terbuang lewat urin. Patofisiologis dan mekanisme kerjanya. Patofisiologis pada glukoma atau tekanan bola mata tinggi atau alkalosis metabolik atau pH darah terlalu besar terjadi ketidakseimbangan ion bikarbonat. Untuk mekanismenya, obat golongan ini menghambat enzim karbonik anhidrase di tubulus proksimal sehingga menghambat reabsorpsi bikarbonat sehingga pembuangan bikarbonat dan natrium meningkat dan menurunkan tekanan mata atau mengoreksi pH darah. Selanjutnya indikasi ada glukoma, epilepsi, mountain sickness, dan alkalosis metabolik. Untuk efek sampingnya ada asidosis metabolik, parestesi atau kesemutan, dan batu ginjal. Untuk kontraindikasinya ada asidosis metabolik, gagal hati atau ginjal berat, dan hiponatremia. Untuk dosisnya dengan contoh obat acetazolamid itu 250-100 mg per hari. Contoh obatnya acetazolamid, dorzolamid, dan brinzolamid. Tempat kerja diuretik inhibitor karbonik antidarase dan diuretik ANSA, diuretik tiazid, yang terakhir itu diuretik hemat kalium. Selanjutnya ada definisi obat hipolipidemik. Obat hipolipidemik adalah kelompok obat yang digunakan untuk menurunkan kadar lipid, lemak dalam darah, seperti kolesterol dan trigliserida guna mengatasi kondisi hiperlipidemia atau dislipidemia. Selanjutnya itu ada penggolongan dan mekanisme kerja. Yang pertama, setatin, contohnya itu simvastatin, inhibitor HMG CoA reduktase, menurunkan sintesis kolesterol di hati, meningkatkan ekspresi reseptor LDL, lebih banyak LDL ditarik dari darah. Yang kedua, fibrat, contohnya fenofibrat, aktivitas PPARA, beta oksidasi asam lemak, sintesis trigliserida, HDL. Yang ketiga, resin, contohnya itu kolestiramin, meningkatkan asam empedu di usus, mengganggu sirkulasi enterohepatik, hati pakai lebih banyak kolesterol, LDL. Yang keempat, ezetimibe, menghambat protein transporter NPC1L1 di usus, absorbansi kolesterol, pengambilan LDL oleh hati. Yang terakhir, omega 3, menurunkan sintesis FLDL dan meningkatkan degradasi trigliserida, antiinflamasi dan anti-artimia. Obat hipolipidemik yang pertama, patofisiologi hiperlipidemia, meningkatkan resiko aterosklerosis, penyakit jantung koroner, indikasi hiperlipidemia primer, dislipidemia campuran, mencegah
penyakit kardiovaskuler, efek samping, miopati, hepatotoksisitas, gangguan GL, fusing niacin. Kontraindikasi, gangguan antiaktif, kehamilan, laktasi. Dosis atau contoh obat. Yang pertama, simvastatin 10-40 mg per hari. Yang kedua, fenofibrate 660 mg per hari, ezetimibe 10 mg per hari. Selanjutnya, obat sistem koagulasi darah atau antikoagulan, antiplatelet, dan fibrinolitik. Penggolongan dan mekanisme kerja obat sistem koagulasi. Yang A, antikoagulan. Yang pertama, contoh obatnya itu warfarin, bekerja dengan menghambat enzim VKORC1 sehingga mencegah regenerasi vitamin K aktif sehingga menurunkan aktivasi faktor 2, 7, 9, dan 10. Yang kedua ada heparin, bekerja dengan mengikat anin trombin 3 sehingga mempercepat inaktivasi trombin atau 2A dan faktor XA sehingga mencegah pembentukan fibrin. Selanjutnya ada DOACS, contohnya itu rivaroxaban, bekerja dengan inhibitor langsung faktor XA, mencegah konversi protombin menjadi trombin. Yang B ada antiplatelet. Contoh yang pertama itu aspirin, bekerja dengan irreversibel, menghambat COX-1 sehingga menurunkan tromboksan A2 sehingga menghambat agregasi trombosit. Yang kedua ada clopidogrel, bekerja dengan blokade reseptor ADP sehingga trombosit tidak bisa aktif dan menurunkan agregasi. Selanjutnya ada apcizimab, bekerja dengan menghambat reseptor GP2B atau 3A sehingga mencegah pengikatan fibrinogen dan menurunkan agregasi trombosit. Golongan yang ketiga ada fibrinolitik. Yang pertama alteplase, bekerja dengan aktivasi plasminogen, menghasilkan plasmin sehingga degradasi fibrin lalu terjadi pembekuan darah larut. Obat sistem koagulasi. Indikasi yang pertama antikoagulan, DVT, AFib, profilaksis emboli. Yang kedua, antiplatelet, infark miokard, stroke iskemik. Yang ketiga, fibrinolitik, indikasinya STEMI akut, emboli paru. Efek samping yang dapat terjadi, pendarahan, trombositopenia atau heparin, hepatotoksisitas atau warfarin. Selanjutnya ada kontraindikasi, yaitu pendarahan aktif, trauma kepala, dan hipertensi berat. Contoh dosis dan contoh obatnya. Yang pertama ada heparin 5.000 sampai 10.000 IU/IV. Yang kelima warfarin 2 sampai 10 mg per hari. Yang keenam aspirin 75 sampai 100 mg per hari. Selanjutnya ada obat shock hipotensi. Definisi, obat untuk shock dan hipotensi adalah kelompok obat yang digunakan untuk menstabilkan tekanan darah dan memulihkan perfusi jaringan pada kondisi di mana aliran darah ke organ-organ vital terganggu akibat penurunan volume darah, fungsi jantung, atau distribusi darah yang abnormal. Penggolongan obat, ada 5 golongan obat shock dan hipotensi. Yang pertama, obat vasopresor atau vasokonstriktor. Yang kedua, ada obat inotropik. Yang ketiga, ada kortikosteroid. Ini digunakan pada shock refraktor. Yang keempat, ada cairan infus. Ini untuk terapi awal. Yang kelima, ada vasodilator. Ini digunakan pada krisis hipertensi dengan shock kardiogenik. Baiklah, selanjutnya yaitu obat vasopresor atau obat vasokonstriktor, di mana obat ini yang dapat meningkatkan tekanan darah melalui vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah.
terutama digunakan dalam shock dengan hipotensi berat. Patofisiologinya yaitu pada shock septik atau neurogenik, pembuluh darah melebar berlebihan sehingga tekanan darahnya turun. Dan mekanisme kerja obat vasopresor ini dia menyempitkan pembuluh darah atau vasokonstriksi sehingga dapat menaikkan tekanan darah. Lalu ada indikasinya dari obat ini yaitu shock septik, neurogenik, anafilaktik, hipotensi pasca operasi, dan hipotensi refrakter di ICU. Lalu untuk efek sampingnya yaitu iskemia jaringan perifer, nekrosis, takikardia, aritmia, dan penurunan perfusi ginjal. Untuk kontraindikasi dari obat ini, hipersensitivitas, gangguan sirkulasi perifer barat, dan aritmia tak terkontrol. Untuk dosisnya itu ada obat norepinefrin di mana dosisnya 2-30 mikrogram per menit dan dopamin 2-20 mikrogram per kilogram per menit. Untuk contoh obatnya itu ada norepinefrin, dopamin, epinefrin, phenylefrin, dan vasopressin. Lalu yang kedua ada inotropik. Inotropik adalah obat yang dapat meningkatkan kekuatan kontraksi jantung atau inotropisme positif, meningkatkan curah jantung. Patofisiologinya yaitu pada shock kardiogenik, jantung lemah sehingga curah jantung turun dan menyebabkan perfusi organ terganggu. Untuk mekanisme kerja inotropik ini, dia memperkuat kontraksi jantung sehingga dia dapat meningkatkan curah jantung dan tekanan darah. Indikasi dari obat ini yang pertama shock kardiogenik, gagal jantung akut, gagal jantung dekompensasi. Untuk efek sampingnya ada takikardia, aritmia ventrikel, peningkatan kebutuhan oksigen miokard atau MVO2. Lalu kontraindikasinya ada aritmia takikardia berat, stenosis aorta berat, dan hipertrofi ventrikel. Untuk dosisnya itu ada dobutamin 2-20 mikrogram per kilogram per menit dan ada mirinon atau bolus 50 mikrogram per kilogram. Untuk contoh obatnya ada dobutamin, milrinon, dan levosimendan. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada kortikosteroid. Kortikosteroid ini adalah hormon sintesis yang digunakan untuk mengurangi inflamasi dan meningkatkan respon terhadap vasopresor pada shock refrakter. Patofisiologinya yang pertama yaitu pada shock refrakter, tubuh tidak responsif terhadap vasopresor karena inflamasi dan kurang kortisol. Sehingga mekanisme kerjanya itu kortikosteroid dia dapat meningkatkan sensitivitas terhadap vasopresor dan mengurangi inflamasi. Indikasi dari obat kortikosteroid ini yaitu shock septic refrakter, insufisiensi adrenal relatif, dan untuk efek sampingnya ada hiperglikemia, imunosupresi, retensi cairan, lalu ketidakseimbangan elektrolit, dan kontraindikasinya itu ada infeksi aktif yang tidak terkontrol, tukak lambung aktif, dan gangguan kejiwaan berat. Untuk dosisnya itu ada hidrokortison dengan dosis 200 mg per hari. Dan contoh obatnya ada hidrokortison, methylprednisolone, dan dexamethasone. Selanjutnya untuk indikasi dari cairan infus yaitu seperti shock hipovolemik, shock septik, dan dehidrasi berat. Efek sampingnya yaitu overload cairan, edema paru, ketidakseimbangan elektrolit, asidosis metabolik. Kontraindikasinya yaitu gagal jantung kongesti berat, edema paru akut. Untuk dosisnya umumnya awal yaitu 500 sampai dengan 1000 ml kristaloid bolus cepat, tergantung pada kebutuhan klinisnya. Selanjutnya untuk contoh obatnya itu ada kristaloid yaitu dengan NaCl 0,9% dan Ringer laktat. Lalu ada koloid yaitu albumin 5% atau 25% dan gelatin. Lalu masuk ke vasodilator yaitu obat yang melebarkan pembuluh darah, menurunkan tekanan darah dan beban kerja jantung. Untuk patofisiologinya yaitu pada krisis hipertensi, tekanan darah tinggi membebani jantung lalu menyebabkan gagal jantung dan pada akhirnya menyebabkan shock kardiogenik. Untuk mekanisme kerjanya yaitu vasodilator melebarkan pembuluh darah dan mengurangi beban kerja jantung lalu meningkatkan perfusi.
Untuk indikasi dari vasodilator yaitu krisis hipertensi, gagal jantung akut, shock kardiogenik dengan hipertensi. Efek sampingnya ada hipotensi berlebih, sinkop, iskemia organ, toksisitas. Lalu kontraindikasinya itu ada hipotensi berat, stenosis aorta berat, dan shock tanpa monitoring intensif. Untuk dosisnya yaitu nitrogliserin dengan 5-200 mcg per menit dengan cara IV drip. Lalu ada sodium nitroprusside 0,3-10 mcg per kilogram per menit dengan cara IV drip. Untuk contoh obatnya itu ada nitrogliserin, sodium nitroprusside, nicardipine, lalu ada hydrazalin. Masuk selanjutnya obat gangguan sirkulasi darah. Obat gangguan sirkulasi darah adalah obat untuk gangguan sirkulasi darah, umumnya berupa obat pengencer darah dan obat pengencer aliran darah. Penggolongan obat dan mekanisme kerjanya. Yang pertama ada antiplatelet. Antiplatelet bekerja dengan mencegah adesi trombosit di pembuluh darah yang rusak, misalnya pada aterosklerosis, sehingga mengurangi risiko trombosis arteri, penyebab serangan jantung atau stroke iskemik. Lalu penggolongan obat selanjutnya itu ada antikoagulan. Mekanisme kerjanya dengan menghambat faktor koagulasi seperti trombin atau faktor XA, mencegah pembentukan fibrin yang diperlukan untuk pembekuan darah. Ini efektif untuk trombosis pada vena, DVT, dan emboli paru. Yang ketiga, obat yang melarutkan bekuan darah, fibrinolitik atau trombolitik. Obat ini dikelompokkan karena kemampuannya mengaktifkan proses pelarutan bekuan darah yang sudah terbentuk, sehingga mengembalikan aliran darah yang tersumbat. Mekanisme utama mengaktifkan enzim plasminogen menjadi plasmin yang mampu memecah fibrin, komponen utama dari bekuan darah. Yang keempat, obat yang memperlebar pembuluh darah atau vasodilator. Obat ini digolongkan berdasarkan kemampuannya merelaksasi otot polos pembuluh darah sehingga meningkatkan diameter pembuluh darah. Hal ini menyebabkan penurunan tahanan aliran darah dan peningkatan perfusi jaringan. Mekanisme utama yang pertama meningkatkan produksi ion nitrit oksida atau NO atau CGMP dalam otot polos pembuluh darah. Dan yang kedua menghambat mekanisme kontraksi otot polos pembuluh darah. Yang kelima, obat yang meningkatkan kelancaran aliran darah, peningkat aliran darah perifer. Obat ini dikelompokkan karena kemampuannya mengubah sifat fisik darah, terutama viskositas dan deformabilitas sel darah merah, sehingga memudahkan aliran darah terutama di pembuluh darah kecil. Mekanisme utamanya, yang pertama mengurangi kekentalan darah, viskositas, dan yang kedua meningkatkan fleksibilitas dan deformabilitas eritrosit sehingga mempermudah darah mengalir melalui kapiler. Efek samping, yang pertama efek samping obat yang menghambat jalur koagulasi antikoagulan. Antikoagulan seperti warfarin, heparin dan varian baru NOACS dapat menyebabkan perdarahan sebagai efek samping utama. Perdarahan ini bisa ringan seperti mimisan atau gusi berdarah, tetapi juga bisa berat dan mengancam jiwa seperti pendarahan gastrointestinal atau pendarahan otak. Yang kedua, efek samping obat yang menghambat fungsi trombosit antiplatelet. Obat antiplatelet seperti aspirin dan clopidogrel umumnya dapat menyebabkan pendarahan, terutama pada saluran pencernaan dan meningkatkan resiko luka lambung atau mah. Yang ketiga, efek samping obat yang melarutkan bekuan darah, fibrinolitik atau trombolitik. Obat trombolitik memiliki risiko pendarahan serius yang tinggi, termasuk pendarahan otak, stroke hemoragik, dan pendarahan pada organ vital lainnya. Efek samping lainnya bisa berupa hipotensi, reaksi alergi, dan gangguan koagulasi yang menyebabkan tubuh sulit menghentikan pendarahan. Yang keempat, efek samping obat yang memperlebar pembuluh darah, vasodilator. Vasodilator dapat menyebabkan efek samping seperti pusing. Selanjutnya, efek samping. Efek samping obat yang meningkatkan kelancaran aliran darah atau peningkat aliran darah perifer.
Obat yang meningkatkan kelancaran aliran darah seperti pentoksifilin umumnya memiliki efek samping ringan seperti gangguan pencernaan, mual, muntah, diare, sakit kepala, dan pusing. Reaksi alergi jarang terjadi tetapi tetap harus diperhatikan terutama pada pasien dengan riwayat alergi obat. Yang pertama, ada antikoagulan, warfarin. Dosis awal 2-5 mg per hari secara oral. Dosis intravena, 5.000 unit bolus awal, kemudian 1.000 unit per jam infus kontinu. Dosis disesuaikan berdasarkan APTT. Antikoagulan oral langsung, pencegahan stroke, 20 mg sekali sehari bersama makanan. Contoh obat yang kedua ada antiplatelet, aspirin, dosis 75 sampai 100 mg per hari, dosis antiplatelet, yaitu clopidogrel dan Clovix. Dosisnya 75 mg sekali sehari. Yang ketiga, fibrinolitik, trombolitik, alteplase, infark miokard akut 15 mg 4 bolus lalu 50 mg dalam 30 menit dan 35 mg selama 60 menit berikutnya. Total 100 mg 4 dalam 90 menit. Streptokinase, dosisnya 1,5 juta unit 4 selama 60 menit. Yang keempat, vasodilator, isosorbit dinitrat, dosis 5-10 mg oral 2-3 kali sehari. Untuk angina, nitrosiliserin, nitrostat, nitrolingual, sublingual 0,3 sampai 0,6 mg dapat diulang tiap 5 menit hingga maksimal 3 dosis dalam 15 menit. Yang kelima, peningkat aliran darah perifer, pentoksifilin, dosis 400 mg 2-3 kali sehari secara oral setelah makan. Baiklah, dari penjelasan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengelolaan gangguan kardiovaskular bergantung pada pemilihan obat yang tepat dan sesuai pada kondisi pasien. Obat diuretik, hipolipidemik, antikoagulan, antiplatelet, dan fibrinolitik, serta obat untuk shock dan hipotensi memiliki mekanisme kerja dan indikasi yang berbeda. Penggunaan obat harus berdasarkan pada efek samping, kontraindikasi, dan juga interaksi obat. Pemahaman farmakologis yang mendalam juga dapat menjamin penggunaan obat yang aman, efektif, dan juga rasional. Baiklah, itu tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih sudah memperhatikan video kami. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.